Ya Allah, yang Maha Memberi Kekayaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaya Berlimpah ala Sufi. Saya Naila, siap berbagi rahasia kekayaan dan keberlimpahan dengan kamu. Kamu mungkin mengira, keberlimpahan itu soal uang yang tak habis. Kamu mungkin berpikir kaya adalah soal angka di rekening. Kamu diajari bahwa bahagia datang saat target tercapai. Tapi kenapa banyak yang sudah punya segalanya tetap gelisah? Kenapa tidur mereka tidak pernah benar-benar nyenyak? Kenapa tawa mereka terasa kosong? Ibnu Athaillah menyingkap rahasia yang jarang dibahas, bahwa keberlimpahan sejati bukan di luar dirimu. Ia berada di dalam hatimu. Hati yang selalu bersama Allah. Bukan hati yang sibuk mengejar dunia. Bukan hati yang tergantung pada manusia. Tapi hati yang tenang karena merasa cukup. Cukup dengan Allah. Jika kamu lelah mengejar, mungkin ini jawabannya. Jika kamu capek berharap, mungkin ini obatnya. Video ini bukan untuk menambah ambisi. Video ini untuk meluruskan arah, agar kamu tidak kaya, tapi kehilangan jiwa. Dan tidak sukses, tapi kehilangan Tuhan. Dunia tidak pernah salah. Uang tidak pernah jahat. Masalahnya adalah saat hatimu menggantung padanya. Ibnu Athaillah mengingatkan, sesuatu yang menguasai hati akan melelahkan jiwa. Kamu bekerja siang malam, tapi batinmu kosong. Kamu dikelilingi orang, tapi merasa sendirian. Itu tanda hatimu jauh dari sumber ketenangan. Allah tidak melarangmu memiliki dunia. Allah hanya tidak ingin dunia memiliki hatimu. Karena hati diciptakan untuknya, bukan untuk angka, bukan untuk validasi, bukan untuk pujian manusia. Saat hati salah tempat, hidup terasa berat. Sekalipun kamu terlihat sukses, sekalipun orang lain iri padamu, karena jiwa tahu, ia sedang tersesat, dan rindu untuk pulang. Pulang kepada Allah, pulang kepada ketenangan sejati. Ada seseorang yang hartanya berlimpah. Usahanya berkembang pesat, namanya dikenal banyak orang. Tapi setiap malam ia sulit tidur, pikirannya penuh ketakutan. Takut kehilangan, takut jatuh, takut disaingi. Ibnu Athaillah menyebut ini sebagai kemiskinan tersembunyi. Miskin karena hatinya jauh dari Allah. Ia punya segalanya kecuali rasa cukup. Ia dikelilingi dunia, tapi kosong di dalam. Karena hatinya tidak pernah diam. Selalu berisik oleh kekhawatiran. Inilah akibat ketika keberlimpahan hanya di luar. Tidak pernah masuk ke dalam jiwa. Hidup seperti ini melelahkan dan diam-diam menyiksa. Padahal solusinya sederhana. Kembalikan hati kepada Allah. Apa yang paling kamu takutkan? Hilang. Uang bisa dicuri. Jabatan bisa dicabut. Nama bisa dijatuhkan. Tapi hati yang bersama Allah tidak bisa dirampas. Itulah keberlimpahan tertinggi. Ibnu Athaillah menyebutnya sebagai harta batin. Harta yang tidak tergantung keadaan. Saat dunia sempit, hatimu tetap lapang. Saat dunia luas, hatimu tetap rendah. Kamu tidak panik saat kehilangan. Dan tidak sombong saat diberi. Karena sandaranmu bukan dunia. Sandaranmu adalah Allah. Orang seperti ini selalu kaya. Dalam keadaan apapun. Karena sumbernya tidak pernah kering. Sumbernya tidak pernah bangkrut. Sumbernya adalah Tuhan. Semesta alam. Dan itu cukup. Bagaimana kamu tahu hatimu bersama Allah? Bukan dari penampilan. Bukan dari kata-kata. Tapi dari ketenangan. Saat diuji, kamu tidak berlebihan. Saat diberi, kamu tidak lupa diri. Ibnu Athaillah mengajarkan keseimbangan batin. Tidak ekstrem dalam takut. Tidak berlebihan dalam berharap. Hati yang bersama Allah selalu sadar. Sadar bahwa semua darinya dan akan kembali kepadanya. Kesadaran ini membuatmu ringan. Tidak terlalu menuntut dunia. Tidak terlalu kecewa pada manusia. Karena harapanmu tepat sasaran. Bukan pada makhluk, tapi pada Sang Pemberi. Inilah ciri hati yang kaya, tenang, stabil, dan jujur. Karena dunia terlalu berisik, karena hatimu terlalu sibuk, karena kamu jarang diam. Ibnu Athaillah berkata, hati yang tidak hening, sulit menerima cahaya. Kamu terus mengejar tanpa berhenti, tanpa bertanya, untuk apa? Tanpa merenung, kemana? Padahal jiwa butuh jeda. Butuh zikir, butuh sadar. Keberlimpahan batin tidak datang dari keramaian. Ia lahir dari kedekatan, dari kejujuran,
dari kerendahan hati selama kamu hanya sibuk mengisi luar dalam akan kosong. Selama kamu lupa mengisi hati, hidup akan terasa hambar. Bukan karena kurang, tapi karena salah arah. Dan arah itu bisa kamu luruskan hari ini. Sekarang juga, banyak orang cemas tentang besok, tentang rezeki, tentang masa depan, tentang ketidakpastian. Tapi hati yang bersama Allah tidak hidup di ketakutan. Ia hidup di tawakal. Ibnu Athaillah menanamkan keyakinan mendalam bahwa Allah tidak pernah lalai, bahwa rezeki tidak pernah salah alamat, bahwa waktu Allah selalu tepat. Keyakinan ini menenangkan, bukan membuat malas, tapi membuat ikhlas. Kamu tetap berusaha, tapi tidak panik. Kamu bergerak, tapi tidak gelisah, karena hasil bukan urusanmu. Tugasmu hanya berjalan, sisanya serahkan kepada Allah. Syukur bukan ucapan. Syukur adalah sikap batin. Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa syukur menjaga nikmat, dan nikmat yang dijaga akan bertambah. Bukan selalu bertambah jumlahnya, tapi bertambah berkahnya. Hati yang bersyukur selalu merasa cukup, dan rasa cukup adalah kekayaan sejati. Orang yang cukup tidak diperbudak keinginan. Ia menguasai dirinya. Ia tidak iri, tidak dengki, tidak membandingkan. Karena ia tahu porsinya. Dan ridho dengan takdirnya. Ridho bukan menyerah. Ridho adalah percaya bahwa Allah tahu yang terbaik. Dan kepercayaan ini menenangkan jiwa. Inilah keberlimpahan tertinggi. Banyak orang takut dekat dengan Allah karena takut miskin. Padahal zuhud bukan meninggalkan dunia. Ibnu Athaillah meluruskan kesalahpahaman ini. Zuhud adalah mengeluarkan dunia dari hati, bukan dari tangan. Kamu boleh kaya, kamu boleh sukses, asal hatimu tetap bersih, tidak sombong, tidak rakus, tidak diperbudak. Hati yang bersama Allah tetap bekerja, tetap berkarya, tapi tidak kehilangan arah. Ia menggunakan dunia, bukan digunakan dunia. Inilah keseimbangan indah. Inilah kemerdekaan batin. Inilah kaya tanpa diperbudak. Dan inilah yang jarang dimiliki orang. Hidup seharusnya tidak seberat ini. Beban terberat datang dari hati yang salah sandaran. Saat sandaranmu rapuh, kamu ikut rapuh. Ibnu Athaillah mengajakmu bersandar pada yang kokoh. Allah tidak pernah runtuh, tidak pernah pergi, tidak pernah berubah. Saat hatimu bersamanya, hidup terasa ringan. Masalah tetap ada, ujian tetap datang. Tapi kamu tidak sendirian. Ada ketenangan yang menemani. Ada keyakinan yang menjaga. Ada makna di balik setiap peristiwa. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa aku? Tapi mulai bertanya, apa yang Allah ajarkan? Dan pertanyaan ini mengubah segalanya. Mengubah luka menjadi hikmah. Mengubah jatuh menjadi naik. Mengubah gelap menjadi terang. Manusia bisa salah, bisa jatuh, bisa lalai. Tapi hati yang bersama Allah selalu pulang. Ia tidak betah jauh. Ia gelisah saat lupa. Ibnu Athaillah mengajarkan taubat sebagai jalan pulang. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai kasih sayang. Allah membuka pintu setiap saat. Tidak peduli seberapa jauh kamu pergi. Yang penting, kamu mau kembali. Dan saat kamu kembali, hatimu lapang. Karena Allah tidak pernah menutup pintu. Yang sering tertutup adalah kesadaranmu. Begitu kamu sadar, segalanya berubah. Dosa tidak lagi menghancurkan. Ia justru melembutkan. Membuatmu rendah, membuatmu jujur, dan membuatmu dekat. Karena tidak tergantung keadaan. Karena tidak bisa dicuri. Karena tidak membuat takut, karena tidak membuat sombong. Ibnu Athaillah menyebut ini sebagai anugerah terbesar. Hati yang selalu ingat Allah, dalam senang, dalam susah, dalam ramai, dalam sepi. Orang seperti ini selalu merasa ditemani. Tidak kesepian, meski sendiri. Tidak kehilangan arah meski bingung. Karena kompasnya jelas. Allah di depan hatinya. Allah di dalam pikirannya. Allah di balik setiap langkahnya. Inilah hidup yang utuh. Bukan sempurna, tapi penuh makna. Kamu tidak perlu menunggu suci. Tidak perlu menunggu kaya. Tidak perlu menunggu siap. Mulailah dari sadar. Ibnu Athaillah mengajarkan langkah kecil. Zikir yang jujur, doa yang rendah, syukur yang tulus,
Tinggalkan satu keluhan hari ini. Ganti dengan satu kesadaran bahwa Allah melihatmu, menjagamu, dan menyertaimu. Perlahan, hatimu berubah. Perlahan, hidupmu terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hatimu berpindah tempat. Dari makhluk kepada Khalik. Dari takut kepada percaya. Dari gelisah kepada tenang. Hidup selalu mengikuti hati. Jika hatimu sibuk, hidup ikut kacau. Jika hatimu tenang, hidup ikut rapi. Ibnu Athaillah menyentuh akar masalah manusia, bukan di luar, tapi di dalam. Perbaiki hati, dunia akan menyesuaikan. Bukan berarti tanpa ujian, tapi kamu siap menghadapi, karena hatimu kuat, karena sandaranmu benar, karena orientasimu jelas. Kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan, tapi untuk mengabdi. Dan hidup yang mengabdi selalu bermakna, selalu cukup, selalu hidup, selalu bernilai. Inilah rahasia yang jarang diajarkan. Jika hatimu lelah, mungkin bukan karena hidupmu kurang, tapi karena hatimu jauh. Keberlimpahan tertinggi bukan soal memiliki, tapi soal menemani. Hati yang selalu bersama Allah tidak pernah miskin, walau dunia sedang sempit. Ia tetap kaya, karena Allah cukup baginya. Jika nasihat ini menyentuhmu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada mereka yang sedang lelah, yang sedang mengejar tapi kosong. Like video ini, agar lebih banyak hati terbangun. Follow channel ini untuk nasihat yang menenangkan jiwa. Dan tulis di komentar, "Ya Allah, dekatkan hatiku kepadamu." Karena, dari sanalah segalanya bermula. Dari hati, dari kesadaran, dari Allah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hanya Engkau yang maha memberi kekayaan.